Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sapitra dengan nomor NIM 2030202238. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dari makalah saya yang berjudul Pusat Peradaban dan Tokoh-tokoh Dunia Islam Modern dan Kontemporer. Sejarah peradaban Islam modern dan kontemporer. Pada abad ke-18, negara-negara barat yang sudah mapan mulai memasuki negara-negara Islam serta membangun dominasinya di berbagai jalur sehingga dapat menguasai beberapa aspek kehidupan masyarakat. Sejak saat itulah umat Islam mulai sadar betapa beratnya penderitaan di bawah penjajahan negara-negara barat. Maka umat Islam mulai mengintrospeksi diri dalam segala kehidupannya, baik dalam bidang agama, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Kebangkitan dunia Islam dilatar belakangi oleh banyaknya negara-negara Islam yang memberontak terhadap negara-negara barat melalui beberapa pemikiran serta dipacu oleh tokoh-tokoh pemuka Islam untuk memodernikan dunia Islam. Dalam sejarahnya, perjalanan umat Islam dibagi beberapa periode, yaitu periode klasik dari 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi, periode modern dan kontemporer 1800 Masehi sampai sekarang. Pada periode klasik, Islam mengalami kemajuan karena pada masa itu terjadi integrasi dan masa keemasan Islam. Pada masa itu pula lahir banyak cendekiawan Muslim yang memiliki berbagai macam keahlian ilmu dan pengetahuan dan filsafat. Pada periode pertengahan, Islam mulai mengalami kemunduran akibat adanya berbagai perpecahan dalam dunia Islam, di samping berbagai macam serangan dari negara-negara barat. Pusat-pusat dan aspek-aspek peradaban Islam modern dan kontemporer. Banyak aspek-aspek pendukung peradaban Islam modern dan kontemporer di kawasan Timur Tengah serta kawasan Timur. Di antaranya adalah aspek budaya, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Di antara negara-negara yang mengalami perkembangan peradaban dalam kategori modern dan kontemporer adalah Turki, India, Iran, dan kawasan lain di sekitarnya. Yang pertama, Baghdad. Sejak awal berdirinya, para ilmuwan menyebutkan sebagai kota intelektual. Setelah masa Al-Mansur, kota ini menjadi lebih masyhur lagi karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Banyak para ilmuwan dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk mendalami ilmu pengetahuan yang ingin dituntutnya. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Prestasi politik, supremasi ekonomi, dan aktivitas intelektual merupakan tiga keistimewaan kota ini. Kebesarannya yang tidak terbatas pada negeri Arab tetapi meliputi seluruh negeri Islam. Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban Islam dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat. Banyak buku filsafat yang sebelumnya dipandang sudah mati dihidupkan kembali dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan beribu-ribu buku dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Kairo, Mesir. Berdirinya kota Kairo sebagai ibu kota kerajaan dinasti ini membuat Baghdad mendapat saingan. Setelah pembangunan kota Kairo rampung lengkap dengan istananya, Al-Sikli mendirikan Masjid Al-Azhar pada 17 Ramadan 359 Hijriah atau 970 Masehi. Masjid ini berkembang menjadi sebuah universitas besar yang sampai sekarang masih berdiri, megah, yang bernama Universitas Al-Azhar. Kota yang terletak di tepi sungai Nil ini mengalami 3 kali masa kejayaan, yaitu pada masa dinasti Fatimiyah, dinasti Salahuddin Al-Ayyubi, dan di bawah Baybars dan Al-Nasir pada masa dinasti Mamalik. Yang ketiga, Isfahan, Persia. Isfahan adalah kota terkenal di Persia, pernah menjadi ibu kota kerajaan Syafawi. Kota-kota Persia ini sebagai ibu kota provinsi dan pusat industri dan perdagangan.
Persia memiliki ciri-ciri kebudayaan seperti arsitektur dan kesenian yang sangat khas sehingga mampu digunakan sebagai alat dalam penyebaran serta pengembangan agama Islam pada periode Islam modern dan kontemporer. Yang keempat, Turki. Dalam aspek budaya dan sosialnya, kawasan Turki banyak dihuni oleh suku Kurdi yang sering melakukan pemberontakan dengan kebijakan publik karena adanya perbedaan pemahaman dalam bidang agama. Dalam aspek agamanya, masyarakat Turki mampu berkembang dan mengembangkan ajaran Islam karena memiliki dua mazhab dalam memahami ajaran Islam, yaitu mazhab Sunni dan Syiah. Dalam arsitektur, masjid-masjid yang dibangun di sana membuktikan kemajuannya. Masjid memang merupakan suatu ciri dari sebuah kota Islam, tempat kaum muslim mendapat fasilitas lengkap untuk menjalankan kewajiban agamanya. Selanjutnya, nomor 5, Delhi, India. Pusat peradaban lembah Sungai Gangga terletak di India, tepatnya terletak antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Ketna. Pendukung peradaban lembah Sungai Gangga adalah bangsa Arya yang termasuk bangsa Indo-Jerman. Mereka datang dari daerah Kaukasus dan menyebar ke arah timur. Bangsa Arya memasuki wilayah India antara tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi melalui celah Khyber di pegunungan Himalaya. Yang keenam, Pakistan. Dalam bidang politik, Pakistan masih menyandang tradisi kerajaan Abbasiyah, yakni dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu kesatuan dan integritas umat Islam sebagai komunitas agama universal, implementasi syariat di bawah pengawasan ulama-ulama, pelestarian dan penyebaran ilmu agama di bawah bimbingan ulama-ulama. Dan yang ketujuh, Andalusia, Spanyol. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama berlangsung sekitar 711 Masehi sampai 175 Masehi. Periode kedua berlangsung sekitar tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini, umat Islam mulai mengalami kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Maka peradaban Islam pun mulai tumbuh dan berkembang. Abdurrahman Ad-Dakhil segera membangun Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di berbagai kota besar di Spanyol. Periode ketiga, umat Islam mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun sosial budaya. Periode ini berlangsung tahun 912 sampai 113 Masehi, yang diawali dengan kepemimpinan Abdurrahman III dan diakhiri dengan munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Malik At-Tawaib. Periode keempat berlangsung sekitar tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Periode kelima berlangsung sekitar tahun 1086 sampai 1248 Masehi, dan periode keenam berlangsung sekitar tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Tokoh-tokoh Islam Indonesia kontemporer. Yang pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid akrab dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah, guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir dan pemimpin politik. Ini menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia setelah dipilih MPR hasil pemilu 1999. Ia menjabat Presiden Republik Indonesia dari 20 Oktober 1999 hingga Sidang Istimewa MPR 2001. Dia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil atau Sang Penakluk dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus Dur adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur.
Kakek dari ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Demikian pula kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syamsuri. Yang kedua, Profesor Dr. Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid lahir pada tanggal 17 Maret 1939 di tengah gejolak perjuangan politik menuju kemerdekaan Indonesia di Desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Di desa ini memiliki dinamika keagamaan yang istimewa, tempat yang penghuninya meletakkan pendidikan pada posisi yang utama. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum